Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, how are you today? Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Nice to meet you again. Selamat berjumpa kembali dengan Mr. Nandang di video pembelajaran IPA kelas 7 pada pokok bahasan bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada 3 materi yang akan kita pelajari pada bab 2 ini. Yang pertama adalah ciri-ciri benda. Yang kedua, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Dan yang ketiga, pengklasifikasian makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Baiklah, pada video pembelajaran bab 1, kalian sudah mengetahui tentang objek-objek apa saja yang dipelajari dalam IPA, yaitu benda tak hidup atau benda mati dan benda hidup atau makhluk hidup. Oke, I will to show you a video. Amati baik-baik video tersebut, kemudian nanti kalian tentukan benda tak hidup dan benda hidup apa saja yang bisa kalian amati pada video tersebut. Selamat menikmati. Bagaimana? Apa saja benda mati dan makhluk hidup yang bisa kalian jumpai pada akuarium tadi? Ya betul, pintar sekali. Benda mati yang dapat dijumpai pada akuarium tadi adalah air, pasir, kerikil, cahaya, dan batu-batuan. Sedangkan makhluk hidup yang bisa dilihat pada akuarium tadi adalah berbagai macam ikan dan tumbuhan air. Nah, sekarang Mister akan membahas tentang makhluk hidupnya saja. Suatu benda dikatakan makhluk hidup apabila memiliki ciri-ciri kehidupan. Antara lain, 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Peka terhadap rangsang, 4. Tumbuh dan berkembang, 5. Berkembang biak, 6. Mengeluarkan zat sisa, 7. Beradaptasi, dan 8. Memerlukan makanan. Oke, mari kita bahas ciri-ciri makhluk hidup tersebut satu persatu. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru bergabung, ditekan dulu tombol like and subscribe-nya supaya Mister lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Baiklah, kita mulai dari ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak. Manusia dan hewan bergeraknya itu mudah untuk diamati karena dapat bergerak aktif dan mudah untuk berpindah tempat. Berbeda halnya dengan tumbuhan. Gerakan pada tumbuhan sangat sulit untuk diamati karena gerakannya lambat dan pasif, serta tidak dapat berpindah tempat. Kita lanjut ciri yang kedua, yaitu bernafas atau respirasi. Manusia dan hewan bernapas untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Nah, oksigen yang dihirup tadi di dalam tubuh digunakan untuk proses metabolisme pembakaran makanan sehingga dihasilkan energi yang digunakan untuk melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Ciri yang ketiga adalah peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan menanggapi rangsangan yang berbeda-beda. Contohnya, pada manusia, jika ada sorot
lampu yang sangat terang masuk ke dalam mata kita, maka secara spontan kita akan berusaha untuk menutup mata dan kelopak mata kita. Sedangkan pada tanaman, contohnya tanaman di dalam pot yang disimpan di dalam ruangan, maka dia akan tumbuh menuju ke arah datangnya cahaya. Nah, kemampuan menanggapi rangsangan tersebut disebut dengan iritabilitas. Kita lanjut ke ciri yang keempat, yaitu tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Contoh, misalkan pada manusia, tumbuh dan berkembangnya itu dimulai dari janin, kemudian berkembang menjadi bayi, kemudian anak-anak, remaja, sampai ke dewasa. Baik, kita lanjut ke ciri yang berikutnya, yaitu berkembang biak atau disebut juga dengan istilahnya reproduksi. Pada makhluk hidup, perkembangbiakan terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama adalah perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan seksual atau perkembangbiakan secara kawin. Dan macam yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif atau aseksual atau secara tidak kawin. Tujuan dari ciri berkembang biak atau reproduksi pada makhluk hidup ini adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Oke, ciri selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau disebut juga dengan ekskresi. Zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh kita ini harus dikeluarkan karena berbahaya jika tidak dikeluarkan. Zat-zat sisa dari makhluk hidup itu dapat berupa urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida. Selanjutnya ciri yang ketujuh dari makhluk hidup yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau disebut juga adaptasi. Biasanya ada 3 macam jenis adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi, yang kedua, adaptasi fisiologi, dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Kita bahas satu persatu. Adaptasi morfologi artinya adaptasi dengan menyesuaikan bentuk tubuh. Misalnya, bentuk kaki dari ayam dan bebek itu berbeda karena keduanya memiliki habitat yang berbeda. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Artinya adaptasi dengan fungsi alat tubuh. Misalnya, hemoglobin dalam darah orang yang tinggal di daerah pegunungan biasanya jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hemoglobin pada darah orang-orang yang tinggal di dataran rendah atau di pantai. Dan yang ketiga, bentuk adaptasi yang berikutnya adalah adaptasi tingkah laku. Artinya adaptasi dengan memperlihatkan tingkah laku dari makhluk hidup tersebut. Misalnya, cicak yang dikejar oleh musuhnya, maka dia akan memutuskan ekornya. Selanjutnya, yang terakhir, kita lihat dari laptop ini, ciri yang terakhir, yang ke-8 dari makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya supaya bisa tumbuh dan berkembang dan supaya tubuhnya memiliki energi untuk melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Oke, yang ingin lebih mantap lagi belajarnya, silahkan dijawab latihan soal berikut ini. Baiklah, dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita pada video pembelajaran kita hari ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.